Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Alisya dari kelas 3A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari penggunaan integral dan hampiran integral tak tentu. Mari kita simak videonya. Kita lanjut ya. Contoh yang pertama, jika diketahui f aksen x 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 dan x-nya diketahui 2 sama dengan 4, maka tentukanlah fungsi fx. Nah, kita integralkan dulu f aksen x-nya. Sesudah diintegralkan, hasilnya dapat 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x tambah c. Kita substitusikan x-nya itu 2 sama dengan 4. Nah, sesudah disubstitusikan, hasilnya C hasilnya itu sama dengan min 16. Nah, dapat deh. Kita masukkan aja persamaan yang ini, lalu C-nya diganti min 6. Dapatlah persamaan dari soal yang pertama. Selesai ya. Nah, yang kedua, jika diketahui di sini f aksennya ini 2, x sama dengan 12 x kuadrat dikurang 6x dan berlaku f aksen x-nya diketahui 2 sama dengan 15 dan f-nya x-nya itu sama dengan min 1 sama dengan 10. Tentukanlah persamaan fungsi x. Nah, di sini kita sama seperti yang tadi yang di atas, tapi kita melalui dua cara karena di sini f aksennya ada 2 dan di sini diketahui f aksen sama f biasanya. Ya udah, kita integralkan aja dulu yang ininya. Sesudah diintegralkan dapat, kita substitusikan dengan f aksen x-nya itu 2 sama dengan 15. Dapatlah hasilnya 15 dari x yang diketahui 2 f aksennya itu. Lalu kita substitusikan dengan f x-nya min 1. Nah, setelah disubstitusikan, dapatlah hasilnya x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 5x ditambah c. Substitusikan lagi. Setelah dapat c-nya sama dengan 3, baru kita susun deh persamaan-persamaannya tadi. Dapatlah hasilnya. Centang. Lalu soal yang ketiga, jika diketahui ini juga f aksennya 2 ya, x sama dengan 6x ditambah 4 dan berlaku f x-nya diketahui 1 sama dengan 1 dan f x-nya itu diketahui 2 sama dengan 16, maka tentukanlah persamaan fungsi fx. Sama seperti tadi, kita integralkan ya, ini yang tadi. Sesudah diintegralkan, dapatlah hasilnya 6x pangkat 2 dikurang 4x ditambah c1. Kemudian f aksen x diintegralkan lagi sama c1-nya ya. Kenapa C1 dan C2-nya ada? Karena di sini diketahui, ini kita misalkan ini C1 dan ini C2. Maaf ya, lalu kita substitusikan dengan yang C1-nya. Dapatlah hasilnya 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah C1 ditambah C2. Karena fx yang diketahui 1 sama dengan 1, substitusikanlah persamaan yang ini. Dapatlah hasilnya 1. C1 tambah C2 sama dengan 1. Itu ditulis persamaan pertama. Nah, yang kedua itu fx-nya yang diketahui 2 sama dengan 16, kita substitusikan lagi dengan yang ini. Namun, kita pakai dengan persamaan yang pertama. Dapatlah 2C1 tambah C2 sama dengan 4. Dapat persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh 2C1 ditambah C2 sama dengan 4. C1 tambah C2 sama dengan 1. Kita eliminasi. Berarti C1 dengan 3 dan C2-nya sama dengan min 2. Sehingga persamaan fx-nya itu 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Nah, di contoh soal yang keempat ditanya itu laju suatu partikel ditentukan dengan rumus Vt, laju partikel lajunya itu V ya, T sama dengan 8T dikurang 6. Jika pada saat 3 detik partikel itu menempuh jarak 28 meter, maka tentukanlah jaraknya setelah 5 second.
Nah, kita selesaikan ya. Tadi rumusnya diketahui VT sama dengan 8T dikurang 6. Kita integralkan, dapatlah hasilnya 4T pangkat 2 dikurang 6T ditambah C. Untuk T sama dengan 3, maka S, kan T-nya diketahui 3. Disubstitusikan deh ini dengan 3. Dapatlah hasil C-nya itu sama dengan 10. Sehingga ST-nya sama dengan 4T dikurang 6T ditambah 10. 4T dan 6T ini dapatnya dari sini ya. C-nya dapat dari sini. Dapatnya. Lalu kita substitusikan lagi karena ditanya itu setelah 5 second. Substitusikan lagi, dapatlah hasilnya 80 meter. Jadi jarak partikel itu setelah 5 second itu adalah 80 meter. Lalu soal yang kelima, percepatan gerak suatu benda ditentukan dengan rumus AT. A itu rumus percepatan ya, sama dengan 24T dikurang 6. Jika pada saat 2 detik benda tersebut memiliki kecepatan 30 meter per second dan jarak 10 meter, maka berapakah jarak benda setelah 3 sekon? Nah, yang ditanya ini 3 sekon ya, sama seperti cara yang di atas tadi. Cara yang pertama, kita integralkan dulu persamaannya. Lalu sesudah dapat persamaannya, 12 kuadrat, 12T kuadrat ini ya, dikurang 6T ditambah C, sehingga T kan sama dengan 2 tadi diketahui 2 second kan. Kita substitusikan, dapatlah C-nya itu min 6. Sehingga VT-nya, kecepatannya itu 12T dikurang 6. Lalu integralkan lagi ininya, dapat hasilnya 4T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2 dikurang 6T sama tambah C. Untuk T-nya sama dengan 2, substitusikan lagi, dapatlah C-nya 12. Sehingga ST 4T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2 dikurang 6T tambah 12. Substitusikan lagi dengan kecepatannya karena yang ditanya itu jarak setelah 3 sekon. Nah, jarak setelah 3 sekon itu adalah 75 meter. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh-contoh penggunaan integral dan hampiran integral tak tentu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.